Halo Sobat Smart, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Rian di sini. Dan semoga para sobat dimanapun berada dalam kondisi yang sehat. Dan dalam video kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari sobat juga yang ditulis di kolom komentar. Juga ada beberapa keluhan yang saya terima. Jadi saya akan berbagi tips cara aman beli mesin fotokopi dari marketplace. Sebelum para sobat mendengarkan tipsnya yang aman seperti apa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan notifikasinya supaya video yang update dari kami nggak ketinggalan. Yang pastinya informasi yang kami berikan itu bermanfaat buat para sobat. Let's play. Oke, jadi untuk cara kiat-kiat aman kita beli mesin fotokopi dari marketplace online tentunya ya. Karena apa? Ini saya buatkan videonya sebab harga mesin fotokopi ini memang tergolong nggak murah ya. Budgetnya bisa mulai dari 8 juta sampai dengan 50 juta. Jadi kita harus hati-hati banget untuk tepat membeli mesin fotokopi apalagi online ya. Dan dalam video kali ini saya akan berbagi 3 tips aman bagaimana melihat, membeli serta bertransaksi di marketplace untuk pembelian mesin fotokopi. Nomor 1 yang harus diperhatikan para sobat adalah reputasi dari toko penjual yang berada di marketplace. Kalau memang dia sudah melakukan transaksi banyak, biasanya itu ada produk-produk yang sudah laku terjual. Nah, contoh untuk produk-produk yang sudah laku terjual seperti ini ya. Dan ini bukan mesin fotokopi, ini contoh untuk produk yang laku terjual. Yang kedua, coba lihat di produk yang terjual itu apakah sudah ada ulasan positifnya. Kalau memang ulasan positifnya lebih banyak, sobat bisa dengan aman karena memang banyak transaksi yang sudah berhasil dan pelanggannya puas. Dan kalau memang ulasannya itu banyak negatifnya, jadi sebaiknya para sobat bisa urungkan niat untuk membeli dari toko ini. Dan yang ketiga yang gak kalah penting adalah bagaimana respon dari penjual. Kita biasanya kan melakukan chatting dulu ya di area chatnya, dan saran saya jangan keluar dari chat itu supaya termonitor oleh marketplace penyedia, sehingga apabila terjadi sesuatu yang di luar dari keinginan kita, itu bisa ditengahi oleh marketplace sehingga kita aman duitnya ya. Dan menurut pengalaman saya, bertransaksi di marketplace memang saat ini harus diperhatikan karena record dari penjualan dengan harga yang berkisaran di atas 10 juta memang masih harus hati-hati, sehingga kita nggak buang waktu, buang pikiran juga, ataupun buang uang ya. Karena takutnya kalau memang tidak terrecord oleh marketplace, yang pasti uang kita hilang. Dan yang harus diperhatikan juga oleh Sobat Smart bahwa biasanya ongkos kirim ekspedisi yang digunakan itu yang tersedia oleh marketplace umumnya nggak murah ya, karena dia hitungannya volume. Karena mesin fotokopi yang contoh di sebelah saya ini kalau untuk ke kota-kota Kalimantan umumnya bisa sampai dengan harga 2 jutaan kurang lebih untuk biaya ongkos kirimnya, karena dia sudah di palet kayu supaya aman, tahan dari benturan. Dan kalau dari marketplace itu umumnya agak bingung ya menghitung volume atau ukuran dari paketnya, sehingga harga yang diberikan yang berestimasi dari ongkos kirim atau menggunakan jasa kargo itu harganya nggak umum lah.
Dan ada juga beberapa cerita, ya mungkin ini bisa jadi referensi buat sobat yang sedang mencari mesin fotokopi, apalagi belinya secara online ya. Jadi ada satu kasus unik, memang pelanggan ini sudah melakukan transaksi tapi di luar dari marketplace, sehingga tidak ada rekornya, sehingga dia langsung komunikasi dengan penjualnya setelah dia transfer uang, dan mesinnya pun tidak kunjung datang, apalagi di chat sudah nggak bisa dihubungin, nggak dibalas-balas, sehingga ya dia mau nggak mau harus kehilangan uangnya. Dan yang paling saya sesali sih, bagi kami ya, penjual mesin fotokopi yang memang sudah terlegalisasi dan sebuah perusahaan, sehingga banyak oknum-oknum yang mencatut nama-nama perusahaan penjual mesin fotokopi. Jadi harap berhati-hati juga untuk para sobat smart yang mau mencari mesin fotokopi untuk usaha ataupun di kantor, sebaiknya perlu diperhatikan poin-poin keamanan sehingga uang kita tidak hilang. Nah, jadi kalau udah kejadian seperti itu, kita harus bagaimana? Ya mau nggak mau deh, itu ongkos belajar kita. Ya lumayan ya, angkanya juga besar. Kalau 10 juta, waduh, pusing juga. Nah, jadi yang harus diperhatikan sobat adalah ini tipsnya sehingga supaya aman. Satu, perhatikan juga di mana perusahaan tempat para sobat membeli, sehingga kita tahu track recordnya. Ini perusahaan benar-benar ada tempatnya. Yang kedua, terdaftar nama perusahaannya. Yang ketiga juga pembayarannya juga jangan langsung ke rekening pribadi ya, karena rekening pribadi umumnya ya banyak oknum juga. Nah, kalau perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, yang gak kalah penting, kita bisa melihat produknya sudah dikirim kemana aja, mesin fotokopinya sudah dipakai di kota mana aja, sehingga mungkin bisa juga para sobat tahu bahwa penjualan mesin fotokopi yang dilakukan oleh perusahaan ini nggak hanya terdekat dari perusahaannya, bisa luar kota ataupun dekat dari kota para sobat. Nah, kenapa kita harus benar-benar perhatikan tempat yang menjual mesin fotokopi? Karena memang mesin fotokopi ini tidak murah, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus di-maintain atau dia harus juga dimonitoring sama si penjual. Karena kalau rusak bagaimana? Kita mau ngadu kemana? Kita minta servis kemana? Nah, itu yang paling penting, bahwa kita terus dimonitoring sama penjual mesinnya. Karena untuk penggunaan mesin fotokopi, apalagi umumnya untuk usaha, biasanya kan ada aja yang perlu dipandu-pandu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Dan perusahaan itu tetap setia gitu, melayani, memberikan informasi-informasi masukan, apalagi prosesnya masih belajar. Jadi poinnya adalah supaya aman membeli mesin fotokopi dari online, yang pertama harus perusahaannya jelas, tempatnya juga jelas. Yang ketiga adalah rekening juga jelas. Yang terakhir, yang keempat, track record si penjualnya. Dia sudah jual kemana aja. Itu yang harus diperhatikan. Jaringan teknisinya harus luas se-Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa di mesin kita, ya namanya kita baru belajar, nggak tahu ya namanya elektronik, pasti kita butuh jasa perbaikan. Sehingga itu yang paling kita butuhkan. Dan tips tambahan dari saya adalah harga mesin fotokopi memang tidak relatif murah. Jadi hati-hati untuk para sobat yang mau mencari mesin fotokopi dengan harga yang murah, sehingga kita ya patut waspada lah. Kenapa dia bisa lebih murah? Sehingga kita jangan sampai nanti sudah keluar biaya, mesinnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sobat smart, itu dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menjawab komentar yang sebelumnya ditanyakan oleh para sobat smart juga. Dan semoga video ini juga bermanfaat, bisa untuk menjadikan referensi atau pertimbangan apabila sobat smart mau mencari mesin fotokopi
terutama belinya online. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan notifikasinya supaya video yang saya update tidak ketinggalan, terutama tips-tips keamanan untuk membeli mesin fotokopi. Oke, terima kasih semuanya dan bye.